Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai asbabul khata', sebab-sebab kekeliruan di dalam berpikir. Arafna, telah mengetahui kita fima taqaddama, di dalam sesuatu atau di dalam penjelasan taqaddamah yang telah lalu apa ma, annal insanah, bahwa sesungguhnya siapa manusia, alar rogmi ministi'anatihi, meskipun ministi'anatihi dari minta bantuannya insan, bil qawaidil mantiqiyati, dengan kaedah-kaedah ilmu mantik, qad yaqa'u, ialah terkadang terjatuh siapa insan fi khata'in, di dalam kekeliruan, yuskimu, yang membuat sakit apa khata', tafkirahu, terhadap proses berfikirnya insan, wa yufsiduh, dan merusak apa khata' ma, terhadap sesuatu, yasiluh, yang sampai siapa insan ilaihi, terhadap ma, minan nataiji, dari kesimpulan-kesimpulan. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwasanya meskipun seseorang itu menggunakan kaedah-kaedah ilmu mantik dalam berpikir, namun terkadang dia masih terjatuh dalam kesalahan dalam berpikir. Kesimpulan yang dihasilkan juga terkadang salah meskipun menggunakan kaedah-kaedah mantik. Apa sebabnya? Wa ilaikah, dan ialah bagimu, ahammu asbabihi, adapun paling utamanya sebab-sebabnya khata', paling sebab-sebabnya seseorang keliru di dalam berpikir itu meskipun sudah menggunakan kaedah-kaedah ilmu mantik, apa? Pertama, at-tasarru' fil hukmi, ialah gegabah. Pertama adalah gegabah fil hukmi, di dalam menilai atau memberikan penghukuman. Katsirun minan nasi, adapun banyak minan nasi, dari manusia, la siyamal awamu minhum, terutama al awamu, ialah terutama adapun orang-orang yang awam. Ini jadi khobar ya. La siyama, terutama al awamu, ialah al awam, orang-orang yang awam, minhum, dari nas, yatasarrauna, ialah gegabah siapa nas, fil hukmi, di dalam menghukumi, di dalam menilai, ala syai'in, atas suatu perkara, minal asyai, dari beberapa perkara. Jadi salah satu sebab kenapa seseorang itu terjatuh dalam kekeliruan berpikir meskipun sudah mengikuti kaedah-kaedah yang ada di dalam ilmu mantik, pertama yaitu karena gegabah dalam menilai. Sehingga tanpa berpikir panjang, karena tanpa berpikir panjang, maka dia sudah menghukumi, sudah menilai. Padahal sesuatu yang dinilai itu belum dia teliti, belum dia pelajari dengan baik, dengan seksama. Sehingga karena akibat gegabahnya dalam menilai, maka dia terjatuh pada kesalahan berpikir.
kesimpulan yang dihasilkan meskipun sudah menggunakan kaidah-kaidah mantik, tapi kesimpulan yang dihasilkan tetap keliru karena dia tidak berpikir terlebih dahulu, melainkan atas seru fil hukmi, gegabah di dalam menilai. Wa katsiromma dan banyak sekali yukhtiuna keliru mereka fihi di dalam al-hukmi fayalhaquhum an-nadmu maka mengikuti hum terhadap mereka nas an-nadmu apa penyesalan. Walidzalikah dan karena itu hasad menganjurkan, mendorong syara'i'u apa undang-undang atau aturan-aturan as-samawiyatu yang bersifat langit wal wadniyatu dan yang bersifat positif wa tadafaratil uquluh dan saling mendukung al uquluh apa akal ala wujubit taroyusi atas wajibnya pelan-pelan qoblal hukmi sebelum menilai sebelum memberikan penghukuman wa ma'rifatil asbabi dan mengetahui sebab-sebab wal musabbabati dan akibat-akibat wastiqsail bahsi dan memperdalam pengkajian wa italatid darsi dan memperpanjang ad-darsi mempelajari kayyusibal insanu agar tepat siapa manusia atau memperoleh kayyusibah agar memperoleh atau mengenai al-insanu siapa manusia kabidal hakikoti terhadap bagian terdalam kebenaran fala yalhaqahu maka tidak mengikuti hu terhadap insan an-nadmu apa penyesalan. Jadi ketika seseorang hendak menilai suatu perkara maka dia pelan-pelan terlebih dahulu dipikir, dikaji terlebih dahulu, dipelajari dengan baik, baru kemudian dia memberikan penghukuman atau penilaian. Sebelum dikaji, sebelum dipikir dengan matang, maka jangan gegabah terlebih dahulu untuk memberikan penghukuman atau penilaian agar tidak terjatuh pada kekeliruan sehingga mengambil kesimpulan yang salah. Min dalikah ialah sebagian dari syara'i tersebut ma adapun sesuatu warada yang datang apa ma fil Qur'anil Karimi di dalam Al-Qur'an Al-Karim yang mulia Al-Karim yang mulia yaitu ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman Inja'akum apabila datang terhadap kalian fasikun siapa orang yang fasik binabain dengan satu berita fatabayyanu maka minta penjelasanlah kalian antusibu agar tidak menimpakan kalian kauman terhadap satu kaum bijahalatin dengan sebab kebodohan. Jadi di dalam ayat ini terdapat anjuran atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman agar ketika mereka mendapatkan suatu berita dicek kebenarannya terlebih dahulu. Kenapa? Agar dia tidak menimpakan suatu fitnah terhadap orang lain disebabkan kebodohan mereka. Fatusbihu maka menjadi kalian alama fa'altum atas sesuatu fa'altum yang telah melakukan kalian nadimin ialah orang-orang yang menyesal sehingga kalau sudah menimpakan fitnah terhadap suatu kaum karena kita gegabah gegabah membenarkan suatu berita yang belum jelas maka kita nanti akan menyesal terhadap apa yang telah dilakukan. Wa fil hikami dan di dalam hikmah-hikmah atau kebijaksanaan-kebijaksanaan wal amsali dan peribahasa-peribahasa wa fi kitabin dan di dalam catatan kalilatin yang kuno wadaminatin dan bekas amsilatun adapun banyak-banyak contoh
Adapun contoh-contoh jammatun yang berlimpah, kulluha adapun semuanya amsilah, shorihatun ialah jelas, fi wujubit taroyusi di dalam wajibnya pelan-pelan, wa adamit tasarru'i dan tiadanya gegabah, alladzi yang huwa adapun alladzi tasarru ini matiyatul khoto'i fil ahkami adalah kendaraan kekeliruan fil ahkami di dalam memberikan keputusan-keputusan atau penilaian. Ini merupakan sebab pertama kekeliruan di dalam berpikir atau di dalam mengambil kesimpulan, yaitu at-tasarru' fil hukmi, gegabah dalam menghukumi atau memberi penilaian. Yang kedua, sebab yang kedua, suhulatut tasdiki, mudahnya membenarkan. Jadi mudah membenarkan itu juga menjadi sebab kita salah dalam berpikir dan salah dalam mengambil kesimpulan. Minan nasih ialah sebagian dari manusia, man adapun seseorang, huwah adapun man, sari'ut ta'asurih ialah yang cepat terpengaruh, sahlut tasdiki mudah membenarkan, yu'minu mempercayai siapa man, bikul lima dengan segala sesuatu, yasma'u yang mendengar siapa man, wa yusaddiquh dan membenarkan siapa man bikul lima dengan segala sesuatu, yaqra'u yang membaca siapa man. Fahaulai maka adapun mereka, wa amsaluhum dan sejenis mereka abadatul auhami ialah para penyembah ilusi-ilusi, wasor al khurafati dan pengidap penyakit hurafat atau khayalan, mitos. Dzalika adapun hal tersebut, yaitu mubadatul auham wasor al khurafat ini bi annahum ialah dengan sesungguhnya mereka, yutlifuna ialah merusak mereka, uqulahum terhadap akal-akal mereka, wa yu'attiluna dan menelantarkan mereka, afkarahum terhadap pikiran-pikiran mereka, fayakununa maka ada siapa mereka, hadfan ialah target, lil khotoih bagi kekeliruan, wa ghardon dan tujuan, lidolali bagi kesesatan. Walau ansofu andaikan memperlakukan adil mereka, anfusahum terhadap diri-diri mereka, wasta'malu dan menggunakan siapa mereka, uqulahum terhadap akal-akal mereka, laja'alu maka sungguh menjadikan mereka, ma terhadap sesuatu, yulko yang disampaikan apa ma, alaihim atas mereka, minal kalami dari perkataan, maudhi'an sebagai tempat, lil bahsi bagi pengkajian, wan naqdi dan kritik, hatta yatabayyana sehingga menjadi jelas, lahum bagi mereka, ar-rusydu apa kebenaran, minal ghayyi dari kesesatan. Jadi di antara sebab kekeliruan berpikir dan kekeliruan di dalam mengambil kesimpulan adalah mudah membenarkan. Kalau seseorang atau kita mudah membenarkan apa yang kita dengar dan apa yang kita baca tanpa kita berpikir, tanpa kita kritis, maka kita akan mudah terjatuh pada kesalahan dalam berpikir dan kesalahan dalam mengambil kesimpulan. Karena itu ketika kita mendengar suatu berita atau membaca sebuah berita atau apapun, maka kita harus berpikir terlebih dahulu, memperdalami, mengkaji, baru setelah itu kita mengambil kesimpulan dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita baca. Dengan demikian, maka kita akan terminimalisir agar kita tidak
terjatuh pada kekeliruan dalam memberikan keputusan dan mengambil kesimpulan. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, at-tahazzubu, fanatik lirra'i, bagi pendapat. Fanatik terhadap satu pendapat itu juga menjadi sebab bagi kekeliruan di dalam berpikir dan kekeliruan dalam mengambil kesimpulan. Min afatil haqaiqi, ialah sebagian dari penyakit-penyakit haqaiq, kebenaran, wa muqawwidati da'aimil ulumi, dan hal-hal yang merobohkan tiang ilmu, wahadimati asasil madaniyati, dan yang meruntuhkan pondasi-pondasi peradaban. At-tahazzubuh, adapun fanatik, lirra'ih, bagi pendapat, terhadap satu pendapat, ba'da wuduhi khoto'ihi, setelah jelasnya kelirunya ra'yu, wa zuhuri fasadihi, dan setelah tampaknya rusaknya ra'yu. Lianna ruju'ah, karena sesungguhnya kembali, ilal haqqi, pada kebenaran, fadilatun, adalah keutamaan. Wattamadi, dan adapun bertahan, fil batilih, di dalam kebatilan, radilatun, ialah kehinaan. Jadi di antara sebab di dalam kekeliruan mengambil kesimpulan yaitu at-tahazzub lirra'i, fanatik terhadap suatu pendapat meskipun pendapat tersebut sudah terbukti salah dan keliru, tetap kita dukung. Maka ketika itu yang kita lakukan, maka kita terjebak dan terjatuh pada kesalahan di dalam berpikir dan kesalahan di dalam mengambil kesimpulan. Maka dari itu kita tidak boleh taklid atau fanatik pada satu pendapat. Apabila satu pendapat itu sudah jelas kekeliruannya dan kesalahannya, maka harus kita tolak dan harus kita kritik. Dari siapapun itu munculnya, dari seorang tokoh kah, dari seorang pemimpin kah, atau dari siapapun, kalau pendapat itu sudah terbukti salah dan keliru, maka kita tidak boleh mendukungnya, melainkan kita harus menolaknya dan mengkritiknya, agar kita tidak terjatuh pada kekeliruan di dalam berpikir dan kesalahan di dalam mengambil keputusan dan kesimpulan. Yang keempat, taksirul adati, mengutamakan tradisi. Ini juga menjadi sebab kekeliruan di dalam berpikir dan mengambil kesimpulan, yaitu terlalu mementingkan atau mengutamakan tradisi yang berlangsung di masyarakat. Idza sallamna, apabila menerima kita, bi annal adatah, bahwa sesungguhnya tradisi, tabiatun saniyatun, adalah watak yang kedua, adrokna, maka mengetahui kita miqdar khotoriha, terhadap ukuran bahayanya al-adah, wabaligi athariha, dan dalamnya efeknya al-adah, fi a'malina, di dalam perbuatan-perbuatan kita, wa ahkamina, dan penilaian atau keputusan-keputusan kita. Li'annaman, karena sesungguhnya seseorang, syabbah, yang tumbuh siapa man, ala syai'in, atas sesuatu, syabah, maka tua siapa man, alaihi, atas syai'. Faman i'tadah, maka adapun seseorang, i'tadah, yang membiasakan siapa man, adamat tabasuri, terhadap tiadanya merenung, fi awaqibil umuri, di dalam akibat-akibatnya perkara, wa faqdi tamhisil arai, dan tiadanya meneliti atau menguji pendapat-pendapat, qallah, maka sedikit, sawabuhu, apa tepatnya man, wa kasuroh, dan banyak, khota'uhu, apa kekeliruannya man. Jadi di antara sebab
kekeliruan di dalam berpikir dan kekeliruan di dalam mengambil kesimpulan adalah takfirul adah, yaitu mengutamakan tradisi yang sudah berlangsung di masyarakat meskipun tradisi itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran. Maka apabila kita ya, terlalu mengutamakan adah daripada akal sehat, nalar sehat, maka kita akan terjatuh pada kekeliruan di dalam berpikir dan kesalahan di dalam mengambil kesimpulan. Kalau ada sebuah tradisi yang berlangsung di masyarakat dan kita tahu tradisi tersebut keliru, jelas-jelas keliru dan salah, maka kita jangan segan-segan untuk menolaknya dan mengkritiknya. Jangan malah kita dukung atau kita utamakan itu daripada nalar sehat kita. Kalau kita mengutamakan tradisi yang berlangsung tersebut meskipun salah daripada nalar sehat kita, akal sehat kita, maka kita akan terjebak pada kesalahan berpikir dan kekeliruan di dalam mengambil kesimpulan. Yang kelima, sebab al-khata, yaitu kekeliruan di dalam berpikir dan mengambil kesimpulan. Al-muyulu ialah al-muyul, kecenderungan-kecenderungan, wasyahawatu dan keinginan-keinginan atau hasrat pribadi. Idza lam yuqawim, apabila tidak meluruskan al-insanu, siapa manusia, muyulahu terhadap kecenderungan-kecenderungannya insan, wayakifu, wayakif, wayakifa dan mengetahui siapa insan fi sabili syahwatihi, di dalam jalan syahwatnya, hasratnya insan, hasratnya insan, bimtilaki awatifihi dengan menguasai atau mengendalikan emosi-emosinya insan, wattasorrufi dan bertindak fi umurhi di dalam perkaranya insan, bil hikmati dengan bijaksana, ghalabahu maka menguasai terhadap insan al hawa apa hawa nafsu, wahalah dan menghalangi apa al hawa, bainahu di antara insan, wa baina idrakil hakikati dan di antara mengetahui hakikat kebenaran, wa asbahat dan menjadi ahkamuhu apa keputusan-keputusannya insan atau penilaian insan, mabniyatun, mabniyatan ialah dibangun, alal muyuli atas kecenderungan-kecenderungan, wasyahawati dan syahwat-syahwat atau hasrat-hasrat, la ala la ala la alal asbabi, bukan atas sebab-sebab, wal musabbabati dan akibat-akibat. Jadi ketika seseorang itu ya terlalu mengedepankan kecenderungan pribadinya atau hasrat pribadinya daripada nalar sehatnya dan akal sehatnya, maka dia akan terjebak pada kesalahan berpikir dan kesalahan di dalam mengambil kesimpulan. Karena itu ketika kita berpikir dan mengambil kesimpulan, maka kecenderungan-kecenderungan pribadi ini atau hasrat-hasrat pribadi, keinginan-keinginan pribadi harus dijauhkan, harus kita buang agar kita ketika berpikir ya tepat dan benar di dalam mengambil kesimpulan. Wa ma asdaqoh qaulal qail, dan sungguh betapa benar, wa ma asdaqoh dan betapa benar, qaulal qaili perkataan orang yang berkata, afatur raih adapun penyakit pendapat, al hawa adalah hawa nafsu. Ketika seseorang itu berpendapat, maka penyakitnya itu adalah hawa nafsu, keinginan pribadinya, kecenderungan pribadinya, atau hasrat pribadinya. Karena itu kita harus benar-benar menguasai emosi-emosi kita ketika kita berpikir dan mengambil kesimpulan,
agar emosi diri kita, kecenderungan pribadi kita tidak mempengaruhi terhadap proses berpikir kita dan proses ketika kita mengambil kesimpulan. Yang keenam, hubbul mukhalafah, senang berbeda. Ini diantara sebab kesalahan berpikir dan kesalahan mengambil kesimpulan ialah hubbul mukhalafah, senang berbeda, asalkan beda, meskipun salah, ya, meskipun salah atau menyalahi terhadap kebenaran. Maka ini menjadi sebab kekeliruan di dalam mengambil kesimpulan. Idza tamakkanah, apabila kokoh, hubbul mukhalafatih, apa senang berbeda, min nafsi insanin, dari jiwa manusia, saddahu, maka mencegah apa hubbul mukhalafah hu terhadap insan, an muhakatin nasi, dari mengikuti manusia, an muhakatin nasi, dari mengikuti manusia, fi af'alihim, di dalam perbuatan-perbuatan nas, wa mujaratihim, dan mengikuti nas, fi ahkamihim, di dalam hukum-hukumnya nas, walau kanu, meskipun ada siapa nas, alal haqi, ialah atas kebenaran, liannahu, karena sesungguhnya insan, la yuridu, ialah tidak menginginkan siapa insan, ayyakuna, ada siapa insan, mislahum, ialah seperti mereka nas, hatta la yandamija, sehingga tidak masuk insan, fi ghamarihim, fi ghamarihim, di dalam kelompok nas, fayafqadu, maka kehilangan siapa insan, umniyatahu, terhadap harapannya insan, al-batilah, yang batil, al-batilata, yang batil, wahia, adapun umniyatahu al-batilah, hubbuz zuhuri, ialah cinta zuhur, ya. Cinta zuhur ini ya tampil, cinta ingin tampil beda maksudnya. Amalan, karena mengamalkan, biqaulil qaili, dengan perkataan orang yang berkata, khalif, berbedalah kamu, tu'raf, maka dikenal kamu. Ini diantara sebab kekeliruan di dalam berpikir, kekeliruan di dalam mengambil kesimpulan, yaitu hubbul mukhalafah, yaitu senang kalau kita berbeda dengan orang lain, meskipun kita dalam posisi salah, atau kita hubbul mukhalafah ini, atau kita perbedaan kita dengan orang lain itu menyalahi, bertentangan dengan kebenaran. Maka apabila seorang itu sudah hubbul mukhalafah, asalkan tampil beda dan tidak peduli apakah benar atau salah, maka dia akan terjatuh pada kekeliruan berpikir dan kekeliruan di dalam mengambil kesimpulan. Karena itu, hubbul mukhalafah ini kita harus buang jauh-jauh. Tidak masalah kita mengikuti orang lain apabila orang lain itu benar. Tidak masalah. Yang masalah itu kalau kita beda dengan orang lain, tapi kita dalam posisi salah. Itu tidak benar. Tidak masalah kita misalnya si A berpendapat demikian, seperti ini. Namun pendapatnya si A ini benar, maka kita ikuti. Jangan kita karena ingin hubbul mukhalafah, kita senang berbeda, meskipun si A ini benar, namun kita berpendapat yang bertentangan dengan pendapat A. Maka itu tidak boleh. Kalau itu dilakukan, maka kita akan terjatuh pada kekeliruan di dalam mengambil kesimpulan atau di dalam proses berpikir. Yang ketujuh, hubur ra'i, yaitu cinta atau senang pada sesuatu yang mempesona. Artinya hanya terpukau dengan tampilan luarnya, dengan citra yang ditampilkan. Kalau bahasa sekarang ini, cepat terpukau pada pencitraan.
Itu juga bisa menyebabkan kekeliruan di dalam berpikir dan kekeliruan di dalam mengambil kesimpulan. Minan nasih ialah sebagian dari manusia, man adapun seseorang, taruh yang tertipu siapa man, bima dengan sesuatu, zahara yang tampak apa ma. Wa yaufulu dan lupa siapa man, amma dari sesuatu, batonah yang tersembunyi apa ma. Fa idza ra'a, maka ketika melihat siapa man, mandoron terhadap pemandangan, ro'ian yang mempesona, walau kana meskipun ada apa mandoron, ro'ian, batilan adalah batil, zaifan yang menyimpang, istaula ala lubihi maka menguasai apa mandoron ro'ian, ala lubihi atas hatinya man, warona warona hubbuhu dan menguasai hubbuhu apa cintanya man, waronah dan menguasai hubbuhu apa cinta terhadap mandoron ro'ian ini, ala qalbihi atas hatinya man, wahakama dan menghukumi siapa man lahu terhadap mandoron ro'ian, bima dengan sesuatu, huwah adapun mandoron ro'ian, baraun adalah terbebas suci, minhu dari ma, walaula ta'assurhu dan andaikan tidak adapun terpengaruh nyaman, birawatihi dengan terpesonanya, dengan mempesonanya manduron ro'ian, waghaflatuhu dan lupanya man an hakikotihi dari hakikatnya manduron ro'ian, la adrokah maka sungguh mengetahui siapa man, annahu bahwa sesungguhnya mandoron ro'ian min khodro iddimani ialah bagian dari khodro iddiman. Khodro iddiman ini adalah peribahasa yang digunakan oleh orang Arab ketika seseorang itu terpukau, tertipu dengan tampilan luarnya. Misalnya orang tertipu dengan wajah cantik seorang perempuan. Padahal perempuan yang cantik ini memiliki sifat-sifat yang jahat. Namun dia terpukau dengan kecantikannya dan lupa mengenai sifat-sifat jahat dari perempuan ini. Maka orang yang seperti ini dikatakan khodro itiman, tertipu dengan tampilan luar, dengan pencitraan. Khodro itiman ini adalah, kalau arti literalnya ya, hijaunya kotoran unta. Nah, hijaunya kotoran unta. Jadi di antara sebab kekeliruan di dalam berpikir dan mengambil kesimpulan yaitu apabila kita terpukau dengan tampilan luar dan lupa apa yang tersembunyi. Tidak meneliti ya lebih jauh, asalkan citranya itu bagus, kita anggap bagus. Padahal faktanya tidak demikian. Misalnya media memberitakan tokoh si A ini dengan citra yang bagus. Ya, bahwa si A ini. Dan kita terpengaruh dengan berita yang disampaikan oleh media tanpa kita meng-cross check terlebih dahulu, mengkaji misalnya track record dari tokoh si A ini, namun kita langsung ya terpukau dengan citra yang ditampilkan oleh media. Maka kalau itu yang terjadi pada diri kita, maka kita akan terjatuh atau mudah terjatuh pada kekeliruan di dalam proses berpikir dan mengambil kesimpulan. Kita akan memberikan penilaian yang sesungguhnya tidak ada di dalam tokoh si A ini. Misalnya tokoh si A ini bagus, bijaksana, misalnya ya. Padahal faktanya tidak demikian. Kita menilai itu hanya dari berita pencitraan yang ditampilkan oleh media.
Ini merupakan sebab-sebab kekeliruan di dalam proses berpikir dan proses mengambil kesimpulan. Maka 7 hal ini ketika kita ingin menilai sesuatu, memberikan putusan terhadap sesuatu, maka kita harus menghindari 7 hal ini. Dengan berakhirnya asbabul khoto ini, sebab-sebab kekeliruan ini, maka pembacaan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Ibrahim ini sudah selesai, sudah hatam. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.